Halo, selamat kembali lagi, selamat bergabung di podcast Pacelatonnya Hamra, Pacelaton. Jadi konsepnya adalah kita pacelaton. Pacelaton apa mas? Apa itu? Pacelaton itu sebenarnya pacelaton kan dari bahasa Jawa kan, bahasa Sanskerta. Itu yang artinya interaksi antara dua orang atau lebih. Oh itu bisa lebih harusnya. Artinya kita berarti berbincang gitu aja mas. Iya. Berarti berinteraksi berbincang gitu ya. Nah, di sini ada aku Ian sebagai host, terus di sini juga ada, karena kita podcast Hamra, jadi di sini ada ketua Yayasan Hamra Loka Sandia Budaya. Bisa perkenalkan diri mas, namanya siapa mas? Tadi udah dikenalin mas. Iya kah? Belum ah. Nama saya Hamra. Bukan. Nama saya Rika dari Hamra Loka Sandia Budaya. Saya ketua dari yayasan tersebut. Yayasan tersebut tuh bergerak di bidang sejarah sama seni budaya. Jadi lengkap di kita mas. Oh gitu mas ya. Berarti Hamra itu kaitannya sama kesenian, kebudayaan, pendidikan, Sejarah. Dan sejarah Salatiga gitu ya. Ya. Khususnya Salatiga. Khususnya Salatiga. Atau ada keluar Salatiga juga? Kalau berdasarkan sejarah kan kita Salatiga dulu kan nggak di lingkup ini aja. Dulu pun di Merbabu pun masih lingkup Salatiga. Nah, kita juga kemudian nanti kita akan riset juga di daerah sekitaran Salatiga dengan sejarahnya, seni dan budayanya. Jadi khususnya Salatiga karena sekarang kan lingkup Salatiga sangat kecil. Ya. Tapi dahulu kan masih besar. Ya? Nah, kita juga bisa keluar seperti itu. Gitu ya mas ya. Terus sebagai yayasan mas, karena sebagai yayasan berarti Hamra Loka punya visi dan misi ya mas ya. Nah, itu. Visi dan misinya apa mas? Pertama visi dulu deh. Oke, visinya itu sebagai tempat atau wadah berbagi informasi tentang kebudayaan, kesenian dan sejarah Salatiga dan memperkenalkan keindahan dan kebesaran Salatiga. Berarti intinya di keindahan dan kebesaran mas ya? Ya. Tentang Salatiga ya? Tentang Salatiga. Terus untuk misinya mas, berarti kan dari visi itu ada pandangan ke depan untuk mengangkat kesenian, mengangkat kebesaran dan keindahan Salatiga. Ya. Berarti kan ada misi yang harus dipenuhi kan mas. Kira-kira misinya apa aja mas? Ada dua sebenarnya misi kita. Misi kita ada dua, satu mengenalkan atau berbagi informasi tentang sejarah kebudayaan kesenian di Salatiga, dan keduanya mengenalkan kebudayaan, sejarah dan seni melalui teknologi. Jadi ada dua misi itu. Itu sih. Jadi dari misi itu kita masih bagi lagi ke submisi. Ada beberapa submisi, salah satunya atau beberapanya kita mengadakan event sendiri. Kita sebagai fasilitator event untuk komunitas-komunitas yang ada di Salatiga. Kita mengenalkannya dengan kita riset tentang teknologinya. Dan kita membuat galeri tentang sejarah di tempat ini. Seperti itu sih beberapanya. Oh gitu mas ya. Berarti Hamra punya galeri mas. Untuk galerinya sendiri itu bisa dikenalkan mas. Galerinya itu di mana? Terus kira-kira apa aja yang ada di galeri itu gitu? Galeri kita itu dari pertama kita ada semacam kolaborasi ya. Jadi kita sudah dari awal kita dengan sebuah resto yang ada di Salatiga, kita tuh sebagai dua mata keping, masih dua sisi mata keping uang. Gitu ya, jadi nggak bisa dipisahin. Itu di Resto Oran Heritage yang di Jalan Raden Patah, depan Perhutani. Oh, itu ya yang bekas yayasan itu ya? Apa? Yayasan Panti Asuhan itu ya? Gitu. Ya. Di dalamnya ada apa aja mas? Kan galeri itu, konsepnya kan berarti resto galeri. Selain buat tempat makan, berarti pengunjung yang datang bisa melihat apa aja mas itu di dalam situ. Ya, spill dikit ya tentang restonya. Ya, jadi resto itu banyak juga nggak apa mas. Sedikit aja. Waktu kita cara lagi. Jadi resto itu dia juga menyediakan makanan, menjual makanan. Cuman resto itu non profit karena profitnya itu untuk kegiatan Hamra Loka, yayasan kita untuk mengadakan event-eventnya atau memfasilitasi event-event untuk komunitas-komunitas lain. Terus juga kita membuat galeri tentang sejarah. Jadi kalau teman-teman kalau pengen lihat nih sejarah di Salatiga, itu bisa datang ke Restoran Heritage di Galeri Hamra, ada di sana. Kemudian di sana kita juga ada riset IT yang kita kembangkan juga nanti di
online, kita sajikan di online. Kayak ada beberapa riset tentang IT yang sudah kita jalanin itu di computer vision, terus augmented reality, sama virtual reality. Jadi bisa juga nanti spill di restonya, datang aja, lihat IT dari kita tuh tentang kenapa sih kok sejarah bisa di kolaborasi dengan IT gitu kan. Itu juga timbul pertanyaan juga kan. Yeah. Nah, nanti datang aja, bisa dilihat kayak gitu sih. Oh, gitu ya. Berarti bisa langsung datang ke restorannya gitu Mas. Restorannya langsung. Gitu ya. Terus ini Mas, sebagai yayasan berarti kan ada yang bertanggung jawab dan berperan penting dalam membangun yayasan serta menjalankan Orlen juga. Itu adakah orang-orang yang sangat mendukung ini gitu, atau pihak-pihak lain yang mungkin udah bekerja sama dengan yayasan gitu? Banyak sih, banyak. Dengan awal kita sudah didukung sama ada 4 penasehat dan 1 pengawas. Pengawasnya itu ada Kohwi yang dari Moram, ya. Terus juga penasehat kita, kalau saya kenalin tuh 1 Mbak Titi Permata dari Soramata. Ya. Terus Mas Antoni Tumi Momor, dosen di KV UKSW. Terus ada Mas Panji itu ASN di Budpar, Dinas Kebudayaan Pariwisata. Ya, di Budpar. 1 lagi Mas Rahmat Wahyu, itu fotografi sama videografi di Salatiga. Oh itu berarti mereka istilahnya jadi pendukungnya Hamra untuk jalan ke visi ya? Jadi mereka yang mengarahkan kita di sejarah kayak gimana, terus untuk IT-nya itu kayak gimana bagusnya, juga untuk langkah-langkah kita, saya sama teman-teman. Kalau boleh tahu Mas, berarti Hamra ini udah berdiri berapa lama? Atau udah berapa tahun? Tahunnya belum. Tahunnya sudah lewat sih. Karena akhir 2023 Desember kita berdiri. Terus ini sudah Agustus, berarti berapa? 8 bulan. 9 berarti ya? 8 hampir 8 ya berarti ya? 8 aja lah. 8 aja berarti? 8 aja. Ya, 8 bulan berarti. 8 bulan itu kan nggak lama. Cukup lama juga ya Mas ya, 8 bulan itu kan ya? Itu udah ada kegiatan-kegiatan apa yang mungkin orang-orang Salatiga atau orang-orang di luar Salatiga tahu tentang Hamra itu? Kegiatan apa yang udah besar di Hamra gitu? Udah ada apa belum Mas? Sebenarnya tak tarik ke belakang dulu. Jadi di Hamra itu kita bagi tim juga. Kita juga ada kantor juga di Salatiga, di mana kantor itu untuk pengembangan IT-nya dan untuk proses editing video, editing foto dan lain-lain. Nah, kita bagi timnya itu seperti IT itu ada sendiri yang untuk pengembangan riset tentang teknologi kita, yang di computer vision tadi, augmented reality sama virtual reality. Ya. Terus ada juga tim yang terbentuk di content creator, dan ada juga tim untuk event. Gitu Mas ya. Jadi ada tim yang terbagi di itu. Ya? Nah, kalau untuk pengenalan kita sebenarnya sudah cukup banyak sih. Jadi dari awal kita sudah membuat event dulu untuk bedah buku, bedah film, terus juga lomba-lomba juga kita udah adain, lomba aksara Jawa, lomba fotografi, terus juga untuk IT-nya juga kita sudah kerjasama dengan beberapa tenan event-event kayak gitu. Ya? Mereka menjadikan tenan yang bisa kita kenalin IT kita. Ada banyak sih, sampai kita juga di Dusun Semili juga pernah event juga ada event di sana, event tentang Jepangan. Hobis gitu ya. Nah, kita ada tenan di sana, kita isi di situ, dan banyak juga yang suka, banyak pengunjung juga yang suka seperti itu. Terus untuk event-event kita yang ada di Resto Orlen Heritage itu juga banyak juga. Kayak event musik juga kita ada. Terus event untuk tari kita juga ada. Event mengaksara raga. Jadi itu menarik menurut saya. Baru bulan Juli kemarin, awal Juli, pertengahan Juli, kita adain lomba aksara Jawa, dan di lomba aksara Jawa itu kita juga adain event apa sih yang bisa dikolaborasiin dengan aksara Jawa itu, karena nulis Jawa itu ya. Iya, kalau kita lomba aksara Jawa kan kesannya udah membosankan ya, maksudnya. Cuma nulis kalau gitu lomba ya. Cuma anak-anak nulis aksara Jawa, habis itu
kumpulin, udah selesai pengumuman juaranya siapa kayak gitu. Jadi nggak ada pengembangan aksara Jawa ini bisa dibikin apa sih nih biar menarik gitu loh. Oh gitu ya. Nah kita adain itu gimana aksara Jawa itu dikolaborasiin dengan musik yang merupakan seni yang kita dalami juga dan tari juga masuk di seni budaya juga. Nah gimana sih itu bisa dikolaborasiin? Kita ada event Mangaksara Raga. Jadi ya penari diiringi dengan musik, dan saat itu musiknya perpaduan keroncong sama karawitan, gamelanan gitu. Nah penari itu nanti dilukis aksara Jawa di tubuhnya, dia menari menurut aksara yang ditulis oleh pemateri kita. Cukup menarik ya Mas ya? Menarik, karena pemateri kita juga dapat dari Kabupaten Semarang dan Solo. Beliau-beliau ini pemateri-pemateri yang cukup dikenal luas di Indonesia. Oh gitu. Indonesia. Spill nama boleh? Boleh. Ya. Gak apa-apa Mas. Kalau yang untuk Mangaksara Raga itu Mas Tri Subekso. Mas Tri Subekso ya. Dia merupakan arkeolog di Kabupaten Semarang dan cukup terkenal juga, lulusan UI Indonesia. Universitas Indonesia ya. Jakarta. Terus kalau kita setelah itu ada workshop tentang Pelumpungan. Tentang aksara Pelumpungan ini dari Mas Rendra Agusta. Mas Rendra Agusta itu juga dosen UGM. Beliau gitu juga sudah lama berkecimpung di masalah sejarah tentang gitu. Semua aksara, dan beliau juga salah satu person yang bisa membaca tentang serat-serat Sanskerta lama. Oh iya, berarti dia pinter membaca huruf-huruf lama ya, gitu Mas ya. Garis tangan gitu mungkin dia bisa. Garis tangan. Ya bisa sih, besok tak bacain garis tangan saya gitu. Itu menarik karena Mangaksara Raga itu event yang belum banyak diadakan oleh daerah-daerah lain. Itu kemudian kita juga ada event yang menarik lagi. Kita dari umur kita yang 7 bulan ini bisa mengadakan pameran lukisan internasional abstrak. Internasional Mas? Di Restoran Heritage. Dan banyak yang bilang di Salatiga itu mungkin baru pertama pameran internasional untuk abstrak ya. Itu baru pertama di Salatiga, dan banyak yang bilang juga, loh kok berani sih gitu. Memang orang Salatiga bisa beli lukisan abstrak itu ya, yang notabene pasti mahal, dan juga orang Salatiga mengenal lukisan abstrak gitu. Nah itu malah tantangan buat kita. Tantangan buat kita biar itu bisa dikenal, karena seni abstrak itu kan sudah lama juga ya, sudah lama banget, dan itu cukup terkenal juga di luar negeri. Nah di Salatiga kita di kota kecil ini, tapi kita mengenalkan kebesarannya dan keindahannya lewat lukisan abstrak internasional ada di kota Salatiga kayak gitu. Nah itu kemarin di 7 hari kita pameran itu. Oh iya, lumayan menguras tenaga juga itu. Nah itu banyak apresiasi setelah kita mengadakan itu, baik dari pemerintah maupun masyarakat umum itu banyak apresiasi. Dan pembukaannya pun kita juga kolaborasiin dengan seni-seni lainnya di Salatiga. Oh iya. Ya, jadi bukan kita pameran lukisan, pembukaan disambut, pameran selesai. Gitu. Tapi kita kolaborasiin dengan sesuatu yang ada di Salatiga, yang bisa kita mengenalkan orang-orang Salatiga lihat seninya itu. Salah satunya ada tari juga. Oh iya. Ada tari, jadi penyambutan tari gitu, terus ada musik keroncong, dan menarik juga karena si pelukis internasional, pelukisnya ini tertarik dengan musik keroncong dari sini. Oh iya. Ya, asik. Dan juga nanti waktu closingnya itu, kemarin waktu closing itu juga kita kolaborasiin dengan seni musik. Oh gitu. Seni musik kontemporer. Nah, seni musik kontemporer itu juga perpaduan antara musisi Salatiga dengan musisi luar Salatiga. Nah, luar Salatiga. Nah itu menarik karena luar Salatiga kita dapat jejaring dari musisi Amerika Serikat. Wah itu udah bukan luar Salatiga Mas. Iya, luar Indonesia. Iya kan luar Indonesia, luar Salatiga. Iya, sama sih ya. Nah dia penyanyi Amerika Serikat, dia baru promo dirinya dan albumnya itu di Jakarta. Kemudian kita kontak, mereka tertarik untuk datang ke sini dan terjadilah kolaborasi yang menarik ini. Nah, itu sih cukup besar ya, terhitung event internasional dong Mas berarti ya. Iya. Untuk kelas Kota Salatiga berarti itu cukup
kayaknya ya cukup besar banget sih. Iya, besar untuk saat ini. Tapi kita menilik dari sejarah ke belakang, sebenarnya Salatiga itu lebih besar dengan kita menilik ke belakang. Kayak gitu. Kenapa? Karena Salatiga dikenal sebagai kota terindah di Jawa Tengah yang itu juga dari sisi orang luar yang memandang Salatiga. Kayak kolonial Belanda dulu bilang ya. Karena dengan kebesarannya Salatiga, keindahannya Salatiga, mereka mau tinggal di sini dengan beberapa masyarakatnya bareng-bareng kayak gitu. Jadi itu menurut saya Salatiga itu lebih besar tempo dulu waktu daripada sekarang. Makanya kita mau membesarkan lagi. Gitu. Bukan membesarkan lagi, tapi mengembalikan apa yang Salatiga harusnya seperti itu. Oh gitu ya. Gitu sih. Gitu. Dan menariknya lagi Mas, kalau kita kembali ke pameran lukisan kemarin itu, banyak anak-anak yang tertarik, anak-anak Salatiga, anak kecil, TK, SD kayak gitu. Dia datang ke sini lihat pamerannya, kemudian tertarik. Kita kan di Restoran Heritage, kemudian itu kan ada event rutinan yang kolaborasi antara Hambra dan Resto sendiri, gitu ya. Manajemen Resto dengan manajemen yayasan. Nah, rutinan tersebut itu ada di hari Kamis, kita ada event musik kontemporer. Acaranya live musik Kamisan, gitu. Live music, dan itu kita mengenalkan musisi-musisi Salatiga yang mempunyai karya. Jadi dia mengenalkan karyanya lewat live ini, lebih intens dengan pengunjungnya. Itu di Restoran Heritage, dan menurut saya Resto yang baru mengadakan event seperti itu mungkin baru secara rutin ya, mungkin di Restoran Heritage di Salatiga. Baru itu? Baru ini maksudnya? Menurut saya baru ini, yang saya riset loh ya. Iya. Beda kalau ada event di kafe dan itu cuma event orang tampil dengan karyanya sendiri, itu beda. Oh berarti konsepnya berbeda Mas? Konsepnya beda, karena di Restoran Heritage ini bersama dengan Yayasan Hambra, itu ini merupakan event rutin dan itu kita kita olah biar itu lebih intens dengan pengunjung, dan dia bisa ada diskusi di situ, dia bisa ada interaksi gitu ya, biar pengunjung bisa tanya jawab juga ke musisinya kayak gitu. Dan kita bahas di Kamisan ini ya, kita bahas di Kamisan ini, kita juga mengenalkan karya-karya mereka dengan kita nanti ada kita dari Hambra dan online mengadakan di spot di online itu ada seperti musik diskograf. Jadi kalau kalau Mas Ian lihat tayangan di YouTube atau di TV-TV, studio kaset atau toko kaset di luar negeri, itu biasanya ada kayak kalau orang pengen lihat nih, ini ada album baru nih, tak dengerin dulu lah, pakai headphone, dia dengerin dulu, asik ini keren nih, gitu ya? baru dibeli. Nah, kita mau bikin seperti itu di online. Jadi di pojok online gitu, di salah satu spot kita kasih headphone, kita kasih MP3 kayak gitu. Ya. Orang pengunjung bisa lihat, ini ada band dari Salatiga nih, ada posternya. Nanti bisa play musiknya, bisa dengerin. Oh gitu ya. Berarti benar-benar mau ngangkat juga musisi-musisi Salatiga gitu. Lewat Kamisan itu. Gitu. Mau menciptakan iklim yang baik ya di Salatiga untuk musisi-musisi yang punya karya. Itu di acara Kamisan. Kemudian di acara Jumat tuh ada podcast yang diadakan. Ini berarti? Podcast ini, diskusi umum. Terus juga ada workshop, ada apalagi ada edukasi. Edukasi seperti itu. Itu di tiap hari Jumat. Gitu. Dan siangnya itu ada Jumat membatik. Oh ada batik juga di situ? Batik. Workshop atau? Bukan workshop, kita adakan dari Online Heritage mengadakan bahan-bahan untuk membatik gitu. Jadi pengunjung kalau mau datang bisa langsung membatik dan ada mentornya. Berarti diajarin batik gitu ya? Diajarin batik, kerjasama dengan salah satu komunitas yang Mbak Titik penasihat kita itu punya itu Soramata. Jadi mereka mentoring biar pengunjung bisa mengenal batik lebih dalam lagi. Gitu ya. Terus di hari Sabtu, menarik banget, karena Sabtu sampai Minggu tuh masih ada full ya musik, terus melukis untuk anak-anak dan lain-lain kayak gitu. Itu sih. Jadi datang aja semua ke Restoran Online Heritage. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu pasti ada kegiatan. Wah banyak banget ya. Berarti ini jadi banyak muncul pertanyaan Mas, karena banyak banget tadi kegiatan yang bakal mungkin bakalan tetap berlangsung di online sama yayasan gitu ya, Yayasan Hambra ya. Misalkan nih Mas ada, atau aku nih misalkan aku jadi
pelukis gitu. Terus aku pengen bikin pameran di Orlen gitu. Itu fasilitas apa dan syarat-syarat apa yang harus aku penuhin buat bisa pameran di situ? Sebenarnya kita nggak ada hitam di atas putih yang tertulis secara resmi. Apa sih syarat-syaratnya dan lain-lain, itu bisa dikoordinasikan. Jadi setiap person atau setiap seniman atau budayawan itu kan punya kelemahan masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Nah, makanya bisa dikoordinasikan. Bisa aja seniman atau budayawan yang dia sudah punya nama dan lain-lain. Nah, itu juga kita nggak mungkin kita memfasilitasi lebih banyak daripada budayawan dan seniman yang mungkin kurang dari materi kurang kayak gitu. Dari materi kurang, tapi dia sebenarnya terkenal, sebenarnya karyanya bagus. Nah, kita fasilitasin yang tidak memberatkan dia. Jadi tergantung koordinasinya aja. Berarti tetap ada kurasi? Ada kurasinya, tetap ada. Oh gitu. Ada kurasi, ya. Karena untuk mengenalkan keindahan dan kebesaran Salatiga kita juga harus kurasi kan, kurator. Oh iya, nggak semuanya langsung bisa ditampilin. Iya, iya. Terus ini Mas, tadi banyak banget kegiatan, itu berarti ada produk kan Mas di Hamra. Itu produk yang paling diunggulkan di Hamra itu apa Mas? Produk yang kita unggulkan ya tentunya di IT itu. Oh, di IT-nya? Di IT-nya itu produk yang paling kita unggulkan. Karena seperti yang saya utarakan, apa selatan kan ya? Atau timur kan? Timur kan aja Mas. Okay. Saya utarakan itu, bapak-bapak ya Banten. Jadi seperti IT yang computer vision, terus apa sih computer vision itu, saya tanya Mas Ian dulu. Boleh dong Mas ditanya dong. Computer vision, pandangan komputer Mas. Bukan ya? Oh ya, vision kan pandangan komputer, ya. Pandangan komputer gitu Mas. Ya itu ada benernya tapi banyak salahnya. Jadi computer vision itu kita kayak komputer yang mempunyai ciri khas tertentu atau komputer atau teknologi yang punya visi ke depan yang itu untuk AI dan IoT. Jadi salah satu computer vision yang kita kembangin itu gestur, komputer gestur. Nah, komputer gestur itu kita punya pusat informasi di Orlen Heritage. Kita bikin pusat informasi dari web kayak gitu. Kita tampilin di satu screen, bisa proyektor bisa. Kita pakainya itu mengoperasikannya bukan pakai touchscreen atau pakai mouse, keyboard gitu, kayak gitu bukan. Tapi kita pakainya gerakan tangan. Pakai gerakan tangan. Berarti tanpa sama sekali menyentuh hardware ya berarti ya? Iya. Jangan nyentuh siapapun. Oh gitu ya. Jadi pakainya gerakan tangan. Jadi misalkan ada screen besar, dia pakai gerakan tangan, dia screen itu mengikuti gerakan tangan kita. Wah, itu harusnya keluarnya pas COVID Mas itu Mas. Apa? Pas COVID itu. Ya saya harap besok COVID lagi jangan. Jangan. Besok kita sehat semua, COVID itu nggak ada, jadi computer vision ya tetap jalan gitu adanya. Oh gitu. Berarti salah satu computer vision itu gestur tadi ya? Gestur itu. Terus tadi ada istilah Mas, AI sama IoT. Itu apa Mas? Artificial Intelligence. Jadi komputer yang belajar dari apa yang kita kembangkan gitu. Bukan, apa yang kita ajarkan ke komputer tersebut. Jadi kayak gestur itu gerakan tangan, ya kita ajarkan komputer itu untuk mengenali gerakan tangan kita dulu. Dan itu nggak bisa cuman 50 kali, 100 kali dengan gerakan yang sama. Itu pengembangannya bisa sampai 1000 kali. Jadi sampai komputer itu mengenali gerakan tangan kita itu. Kalau udah bisa mengenali, kita ganti yang lain. Itu. Gerakan ini untuk apa, kayak gitu. Jadi itu untuk AI-nya. Nah, yang untuk IoT-nya tadi? Singkatan dari apa? Sebenarnya itu untuk Internet of Things. Jadi semua kan pengembangan teknologi sekarang kan pakainya internet semua. Jadi banyak teknologi yang dikembangkan, riset teknologi baru harus dengan internet. Jadi dengan Internet of Things itu ada teknologi-teknologi baru yang diciptakan. Itu membantu manusia. Berdasarkan internet berarti ya? Iya. Berarti harus online terus gitu Mas? Iya. Gitu. Berarti gini Mas, terus selanjutnya tentang Hamra ini berarti kan harus ada anggota yang menyokong juga, istilahnya orang-orang yang bekerja di dalamnya. Itu udah banyak atau belum Mas? Atau ada berapa, kira-kira ada berapa orang yang saat ini menjalankan Hamra sendiri untuk anggotanya sudah ada 11 orang. 11 dengan orang. Event internasional itu Mas? Iya, ada 11 orang. Terus dari volunteers itu ada ada volunteer ya? Volunteers dan ada anak magang juga. Oh gitu? Siswa-siswa magang yang di tempat kita itu dari SMK
Kristen 2 di Salatiga. Salatiga ya. Terus SMK Negeri 2 Salatiga. Nah itu ada 1 orang. Terus di SMK Kristen tadi ada 4 orang. 4 orang. Jadi totalnya untuk volunteers dan magang itu ada sekitar 8 orang. 8 orang itu untuk volunteer, berarti total hampir 19 orang ya Mas. Ya, untuk dan kita juga terbantu dengan kerjasama kita dengan Universitas Politeknik Bakti Semesta Salatiga. Ya, mereka juga membantu kita dengan event-eventnya, maksudnya memperbantukan mahasiswanya untuk event-event kita dan lain-lain. Dan kita juga ada nanti semacam kerjasama dengan mereka di bidang IT-nya, di bidang event, di bidang desainnya dan lain-lain. Oh gitu ya. Berarti tadi aku dengar ada magang, berarti Yayasan Hamra juga bisa untuk magang Mas berarti? Bisa. Nggak cuma SMA, hanya SMA atau bisa yang lainnya? Bisa semua, bisa berarti, SMK, SMA, bisa kuliah, universitas juga bisa. Bahkan saya punya tujuan itu di Online Heritage dan di Hamra itu ada, ini menarik karena kemarin saya dapat dapat insight ini dari Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Magang itu bisa dimulai dari kelas TK. Bentar, TK? TK. Menarik. Kayak apa Mas magangnya? Jadi suruh mainan? Tapi enggak, TK itu enggak seperti magang seperti SMK, SMA atau mahasiswa yang 8 jam atau 7 jam atau 6 jam. TK itu lebih ke, mungkin enggak setiap hari, tapi 2 hari sekali dia datang sekitar 2 jam, 3 jam. Semisal di resto Online Heritage. Si anak TK itu membersihkan meja, menata kursi, terus menyediakan makanan gimana caranya. Jadi lebih ke manners mereka, lebih ke etika mereka kayak gitu. Sama bentuk karakter diri gitu Mas ya. Iya, itu menarik banget. Itu saya malah dapat insight dari Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Keren itu. Tapi memungkinkan nggak buat orang-orang di Salatiga untuk menjalankan itu? Karena sangat memungkinkan menurut saya. Sangat memungkinkan. Berarti harus ada mentor khusus di harus ada dan itu kan cuman paling enggak 2 jam 3 jam aja sudah selesai, bukan kayak kita mentor setiap hari untuk 8 jam anak magang dari SMK atau kuliah, bukan kayak gitu. Gitu ya, itu paling 2 jam 3 jam 2 hari sekali. Berarti rank untuk magang itu bisa dibuka dari TK sampai universitas gitu ya? Atau umum juga bisa berarti Mas ya? Umum pun bisa untuk di Hamra Loka ya. Itu bisa. Dan menariknya kalau TK, SD gitu kan kita bisa membentuk karakter diri mereka dengan semisal gimana sih kerja sambil bermain kayak gimana. Karena di tempat kita kan juga ada komunitas board game Salatiga, itu juga merupakan jaring kita juga. Mereka punya produk-produk board game yang menarik yang bisa kita kenalin juga ke anak-anak TK, anak-anak SD kayak gitu. Jadi kita di Online Heritage dan di Yayasan Hamra ini sudah lengkap gitu loh Mas. Dari TK, dari SD, SMP, SMA, universitas ya, komunitas lengkap, gitu ya. Komunitas umum lengkap. Dan tujuan kita memang betul. Jadi dari kota kecil di Salatiga ini itu merupakan keuntungan juga buat kita. Kecil tapi menguntungkan karena kita bisa lebih explore atau jejaring dengan banyak orang. Kita bisa satu-satu bisa kita jadikan jejaring gimana untuk membesarkan kota yang kecil ini kayak gitu-gitu. Oh gitu Mas ya, udah banyak banget tadi yang cerita tentang Hamra Mas ya. Tapi aku masih satu pertanyaan lagi mungkin Mas. Jadi untuk magang yang mau magang di Hamra dan di Orlen itu, atau orang yang pengen berpameran itu kira-kira bisa menghubungi siapa dan bagaimana saja syaratnya yang harus dipenuhi buat misalkan pameran itu tadi atau mau magang, itu ada persyaratan khusus nggak? Kalau persyaratan khususnya nggak ada, cuman nanti seperti yang saya bilang tadi persyaratannya itu lebih ke koordinasi antara budayaan atau seniman yang mau pameran di sini atau yang mau workshop dan lain-lain atau yang mau magang di Hamra dan Orlen, itu bisa koordinasi. Sebenarnya koordinasi itu lebih ke bagaimana menyelaraskan agar acara itu bisa berjalan baik. Bukan koordinasi terus wah kayaknya aku mau pameran di sana
syaratnya banyak gini-gini. Enggak, kita malah nggak ada syaratnya itu dari koordinasi itu tadi. Berarti lebih mudah Mas ya? Lebih Ya, mudah, memang. lebih mudah. Tapi ada kuratornya tadi, jadi Ya. seleksi tadi, nggak semua pameran kita lakukan gitu. Iya. Nah, terus masa di Hampra juga ada kita pengembangan musik DJ kan nggak mungkin. Mungkin aja Mas. Atau dangdut koplo gitu dia ada. Nggak masalah dong, Mas. Nggak mungkin, karena Nggak nggak peraturan masalah. sendiri. Makanya nanti bisa ini langsung DM aja ke IG-nya Hampra Lekas Sadaya Budaya atau di Restoran Heritage. Jadi langsung DM aja, hubungin, nanti akan langsung dibales. Oh gitu ya, berarti ada DM di Instagram gitu ya? Instagram. Orlen sama Hampra gitu ya? Kayaknya sementara itu dulu Mas, nanti kalau teman-teman mungkin yang mau mengenal lebih lanjut tentang Hampra, itu mungkin bisa follow mungkin Mas ya? Ya. Follow Instagramnya Hampra Lekas Sadaya Budaya atau juga Orlen Heritage ya. Orlen Heritage. Nanti di situ banyak banget event-event. Oh iya Mas, satu lagi Yes. Pertanyaan satu lagi. Kedepannya event terdekat yang mau dilaksanakan? Event terdekat banyak sih Mas, tapi saya paling sampai bulan September dulu ya. Jadi di Agustus ini nanti ada bukan event sebenarnya, tapi kita mengadakan pameran lukisan untuk anak-anak kecil di 17 Agustus. Oh, perayaan Pas kemerdekaan. Nah, itu kita juga ada temanya Merdeka Berimajinasi. Merdeka Berimajinasi. Jadi anak-anak kecil itu siapapun boleh melukis di Restoran Heritage. Siapapun. Rank usianya? Range usia 5 sampai 12 tahun. Oh, TK sampai SD. Nah, dia bisa langsung lukis saja langsung di online. Itu difasilitasin semua kanvas, cat, kuas, tempat kuasnya, bangkunya bisa dipinjemin. Berarti tinggal berangkat gitu. Nah, tinggal berangkat aja. Berangkat, gambar, dan sehat. pameran gitu ya. Langsung gambar, nanti gambarnya nanti kita kumpulin sebanyak 79. Ulang tahun kemerdekaan ya 79 ya. Indonesia, ya. Iya, menarik. Nah, di 79 itu di pelukis pertama di 79. Jadi nggak ada seleksi, nggak ada kita kurasi itu nggak ada. Karena menurut kita gini Mas, kalau lukisan kurator itu sebenarnya bukan lebih ke seleksi lukisannya, tapi penempatan lukisan. Karena seleksi sama kurator itu beda. Kalau seleksi, karena lukisan itu nggak bisa diseleksi menurut saya. Iya. Karya kan, musik, ya. Musik, lukisan, gitu kan nggak bisa diseleksi, nggak bisa dilombain. Iya. Nah itu yang kita jadikan poin di sini. Melukis itu nggak bisa dilombain. Jadi semua kita pamerkan di pameran itu, penghargaannya ya pameran, dan nanti ada merchandise dari kita. Bukan kita lombain. Kalau menggambar bisa, kalau menggambar mewarnai bisa, itu dilombain bisa. Tapi kalau melukis, menggambar itu nggak bisa. Menurut saya ya. Berarti bukan lomba Mas ya? Bukan lomba ya? Bukan, nggak bisa bagus-bagusan kayak gitu. Dan untuk anak kecil, kenapa nggak lomba? Biar jiwa kompetitif mereka itu belum terbentuk, jangan terbentuk dulu karena masih usia di bawah, usia dini ya. Ya masih usia dini. Jadi mungkin SMP, mungkin SD dengan lomba-lomba tertentu ya, SMP terus SMA dan naik itu bisa. Tapi kalau TK jangan dulu deh. Kasihan masih saingan masih TK udah saingan. Jadinya kayak apa nanti? Betul. Tuh berarti itu sampai tanggal 17 Agustus sampai 24 pamerannya. Kalau untuk mulai untuk melukis di Orlen Heritage bisa dimulai di hari Jumat tanggal 9 sampai tanggal 15. Oh, berarti 9 sampai 15 untuk melukisnya, 17-24 buat pamerannya. Ya, itu. Bebas mereka mau datang kapan aja langsung melukis di Orlen bisa. Jadi ada yang mungkin nanti kalau mau ada yang mau ikut langsung datang aja, nanti ada yang ngarahin ya. Oh, gitu. Bilang aja mau melukis, nanti ada yang ngarahin, ada yang ngasih petunjuk dan harus gimananya nanti di udah ada yang ngarahinnya, udah ada timnya ya. Udah ada yang mengerich. Itu di bulan Agustus. Nanti kita juga ada di mungkin awal September. Ini baru dicari tanggalnya, lomba aksara Jawa lagi. Karena kan kita rutinan 2 bulan sekali. Oh, 2 bulan sekali berarti ada lomba itu? Ya, kemarin Juli sudah, Agustus libur, besok September ada lagi. Ada lagi. Lomba aksara Jawa itu tingkat SD SMP.
Oh, yang kemarin itu berarti tingkat SD. SD. Kemarin cuma SD. Ya. Terus ini tingkat SD Dan SMP. Oh, dan SMP. Ada dua. Berjangka berarti Mas ya? Berapa bertingkat ya berarti ya? Iya, bertingkat. Jadi lomba aksara Jawa mungkin kita mau cari ini kolaborasinya sama apa lagi kayak gitu. Terus setelah itu di pertengahan atau akhir September kita ada workshop tentang keris. Keris patih. Keris patih. Senjata itu. Wow. Jadi keris itu kenapa sih workshopnya tentang apa sih? Nah itu menarik juga karena di Salatiga atau sekitaran Salatiga itu ada salah satu pengrajin keris atau empu ya, empu keris. Dia itu masih muda, masih usia 24 tahun. Tapi sudah menghasilkan atau membuat keris itu ada beberapa. Jadi menarik karena dia juga dapat dari bapaknya, dari kakeknya, ilmunya ya. Ilmunya dapat dari mereka dan itu sudah mengembangkan. Nah, itu menarik, mau kita jadiin workshop. Berarti konsep workshopnya nanti konsepnya dia ngebuat atau cuma mungkin kalau membuatnya nggak keseluruhan ya. Kalau keseluruhan kan lama satu, keduanya ada percikan api yang nanti bahaya buat penonton kan. Nah, nanti paling ada salah satu atau salah dua pembuatannya seperti apa secara langsung, dan workshopnya lebih ke ada diskusinya juga. Mereka akan menjelaskan tentang keris itu sebenarnya apa sih dan kenapa keris itu sekarang diembel-embelkan sakral, ada isinya, ada keris terbang, ada keris terbang, ada keris yang bisa nyanyi, keris patih ya. Nah, itu jadi itu bisa dicari tahu nanti di situ. Menarik ya? Keris itu menarik. Itu menarik sih untuk mungkin generasi muda yang yaitu tadi mungkin mensalahartikan keris ya mungkin biar diluruskan gitu ya, padahal keris aja bengkok-bengkok ya, yang diluruskan persepsinya. Gitu ya. 2 kegiatan di bulan berarti selama bulan Agustus sama September. Ada 3. 3 sama lomba aksara tadi ya. Aksara. Itu cukup menarik sih. Berarti kedepannya masih banyak lagi ya nanti Mas? Masih banyak lagi. Banyak lagi. Gitu Mas. Jadi begitu teman-teman, itu tadi perbincangan dengan Ketua Yayasan Hamra Loka Sandia Budaya. Kepada Mas Rikard terima kasih banyak udah sharing banyak tentang Hamra Loka. Sama-sama Mas Ian. Menjadikan salah satu Hamra tempat untuk berkreasi mungkin. Sama-sama. Dan sedemikian aja teman-teman. Mungkin besok kalau mau ada lagi tentang Hamra kita akan lanjut lagi. Begitu, terima kasih. Salam Hamra Loka. Salam.